Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kelas tersembunyi. Di video sebelumnya kita sudah membuat sebuah aplikasi berbasis GUI, yaitu aplikasi penjualan yang kita menggunakan login agar bisa masuk. Seperti ini ya. Kemudian ada penjualan, ada option menu penjualan rumah dan tampilkan data. Nah, di bagian tampilkan data ini nih, kita masih belum bisa atau belum kita buat sebuah fungsinya. Dan nantinya akan saya buatkan sebuah tampilan data yang menampilkan data dari database kita nih. Nah, caranya gimana? Simak baik-baik video kali ini ya. Buat teman-teman yang belum nonton video sebelum-sebelumnya, atau belum nonton bagaimana proses membuat aplikasi ini, kalian bisa lihat link di deskripsi atau kalian bisa lihat di pojok kanan atas video kalian dan klik kartunya ya untuk menuju ke video-video sebelumnya. Oke, baik, langsung saja kita buatkan fungsi dari tampilan data ini. Kita close dulu. Nah, langkah yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita buatkan internal frame baru. Bisa kita namakan data form. Oke, kita next. Jadi di bagian data form ini kita akan masukkan tabel di sini, kita seret dan letakkan di sini. Berikan jarak dikit. Nah, segini. Kemudian kita bagian bawahnya kita berikan satu tombol di sini. Kita geser dulu di sini. Nah, kita buatkan dua text field. Panjangnya mungkin sekitar 140-an. Ya, 142 nggak apa-apa lah. Lebih dikit. Kita buatkan dua di sini. Kemudian ada dua label. Tuliskan jumlah rumah terjual. Di sini total penjualan. Nah, oke. Kita hapus isi text fieldnya. Kemudian ini kita ubah jadi ke menu utama. Nah, kemudian kita ubah variabelnya jadi to menu button. Kita ubah variabel ini jadi total host, gitu aja kali ya, total host txt, dan total penjualan kita ubah jadi total income txt. Kemudian di tabelnya kita ubah variabelnya jadi table data, dan kita ubah table kontennya. Kita ubah yang pertama ada nomor pesanan, yang kedua ada nama pemesan, kemudian ada ada area, kemudian ada tipe rumah, luas tanah, harga, kemudian
ada luas tanah sama ada harga dan ada cicilan. Oh, ini lama cicilan, kemudian cicilan per bulan. Oke, kemudian ke rows-nya kita hapus semua nih, delete, close. Nah, jadilah seperti ini. Kita buat action perform dari si ke menu ini. Nah, caranya kita panggil kelas option menu nih. Option menu sama dengan new option menu, kemudian option menu set visible true, kemudian this get desktop pane, add option menu this post. Nah, gini ya. Kita coba running. Ini dia login. Login berhasil, tampilkan data. Oh, kita belum bikin fungsi dari tampilkan data ini. Kita close dulu ke option menu. Kita buat si tampilkan data ini, event action performnya memanggil data form. Jadi kita tuliskan data form sama dengan new data form. Ini ya, new data form ini. Kemudian data form set visibilitas, set visible true, kemudian this get desktop pane, add data form, dan this post. Oke, kita running lagi. Login, admin, login berhasil, tampilkan data. Nah, ini dia. Oke, sekarang coba kita masuk ke menu utama. Klik tombol. Nah, muncullah tombol option menu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi karena data yang ingin kita tampilkan adalah berasal dari database, jadi langkah selanjutnya adalah ke Windows, kemudian Service. Di sini saya sudah menggunakan NetBeans 8.2. Kalau kalian gunakan yang versi-versi sebelumnya, saya nggak tahu ya. Semoga aja masih ada. Nah, di sini ada MySQL Server ya. Kebetulan di sini saya juga sudah menginstal XAMPP. Jadi MySQL saya sudah terinstall di sini. Kalau kalian belum install MySQL, mungkin di sini masih belum ada menu seperti ini ya. Kalau kalian sudah install MySQL, kalian bisa ikuti langkah ini. Kalian tinggal klik kanan, kemudian kita start, dan kita koneksikan. Connect. Atau kebalik ya, harusnya connect dulu baru start sih. Connect. Nah, ini nggak apa-apa nih, ada error ini, nggak apa-apa. Nah, sekarang kalau kita buka, di sini ada database dari punya saya nih.
Nah, sekarang kita akan buat database baru untuk menyimpan si data dari form penjualan ini nih. Caranya gini. Kita pilih di sini, kemudian klik kanan, kemudian kita klik create database. Nah, sekarang kita berikan nama database-nya, misalkan penjualan underscore rumah gini ya. Atau kalau bisa kita pakai satu kata saja, database penjualan ya. Kita pastikan di sini nggak ada nama yang sama. Di sini kita gunakan nama penjualan. Kalau penjualan di sini kalian punya database yang sama, sebaiknya kalian gunakan nama yang lain gitu ya. Oke, kita gunakan nama penjualan di sini, kemudian klik OK. Nah, di sini langsung terbuat otomatis ya connection-nya. Ini penjualan ini. Kita hapus dulu. Nah, sekarang coba kita buat manual aja. Kita disconnect, kemudian delete. Nah, di sini kan sudah ada nih database penjualan. Selanjutnya nih, kita ke bagian projects, kita ke libraries, kita pilih kemudian klik kanan, add library, kemudian kita pilih MySQL JDBC driver, kemudian add library. Nah, di sini sudah masuk. Kemudian kita balik lagi ke service. Di sini kita akan buatkan sebuah konektivitas, tapi melalui driver nih. Di sini MySQL connect using. Nah, di sini hostnya adalah localhost, database-nya kita isi dengan nama penjualan. User yang kita gunakan adalah root, dan kita bikin URL-nya seperti ini. Kemudian kita tes koneksinya. Connection success artinya sudah berhasil. Kemudian kita pilih next. Kemudian connection name-nya kita ubah ke seperti ini ya. Cukup sampai penjualan saja. Finish. Nah, di sini sudah terbuatkan ya. Selanjutnya kita buatkan sebuah table. Create table. Nah, namanya adalah rumah. Karena kita akan menjual rumah, jadi kita buatkan table name-nya rumah. Kemudian di dalam table rumah ini, kita akan buatkan kolom dengan nama, misalkan order ID. Ya, jadi order ID ini nomor ordernya. Kemudian kita pilih tipe datanya adalah integer. Kemudian ini kita setting sebagai primary key. Dan not null ya, jangan dicentang nullnya. Oke. Selanjutnya kita akan buat kolom baru dengan namanya adalah name, tipenya adalah varchar, panjangnya 25 karakter mungkin ya, atau kita bisa sampai 30 deh. Oke. Tambah kolom baru, area, kita buatkan varchar lagi, panjangnya 15. Oke. Buat kolom baru, area, terus ada tipe ini juga varchar dan panjangnya 10. Kemudian oke saja. Kemudian ada luas, kita datanya
float ya, karena ini bentuknya adalah angka. Float. Oke, kemudian kita tambahkan lagi harga. Harga kita buatkan jadi varchar aja mungkin. Kemudian panjangnya 20. Oke. Kemudian cicilan jumlah underscore cicilan gini ya, jumlah cicilan mungkin varchar aja maksimal 5. Oke. Kemudian tambah lagi cicilan bulan gini ya, cicilan per bulan. Varchar size-nya 10. Oke. Setelah itu kita oke. Nah, di sini sudah ada tabel rumah yang di dalamnya adalah order ID, nama area, tipe, luas, harga, jumlah cicilan, dan cicilan per bulan. Nah, sekarang kita buatkan database sembarang untuk mempermudah nanti dalam menampilkan ya. Nah, caranya gini, kita pilih di tabelnya, klik kanan, view data. Nah, di sini udah ada nih. Kita close dulu. Di sini sudah ada nih dari si kolom-kolomnya. Tinggal kita buat baru, insert. Di sini order ID-nya kita bisa buat 1. Kemudian namanya kita buatkan sembarang aja, misalkan Zoro. Kemudian areanya di sini misalkan Melati. Tipenya tipe 36 misalkan. Kemudian luasnya 90. Harganya misalkan 150 juta misalkan ya. Jumlah cicilan 12. Nah, gini aja untuk data defaultnya kita add, kita oke. Nah, di sini sudah muncul data yang udah kita masukkan. Nah, selanjutnya kita buatkan kelas koneksi nih. Ini kita minimize saja nih, minimize. Ini juga kita close dulu, nggak apa-apa. Kita ke bagian project. Kemudian kita buatkan sebuah kelas new Java class. Nah, di sini kita buatkan dengan nama connection DB misalkan nih, connection database. Finish. Nah, di dalam connection database ini kita buatkan nih static final string JDBC driver sama dengan JDBC driver ini adalah nama untuk ini ya, JDBC driver ini. Kita dapatinya dari mana? Kita dapatinya dari bagian service. Kemudian kalau di sini kita klik kanan properties, maka akan muncul nih driver class ini ya. Kita bisa copy saja, copy, close. Nah, di sini kita pastekan. Nah, terus kita buatkan final string URL. Nah, URL ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari sini nih. Klik kanan, properties, database URL. Kita ambil,
copy, close, kita pastekan di sini. Nah, terus final string username atau user kita gunakan user root, kemudian string passwordnya kita kosongkan. Jadi gini, kalau database saya ini user rootnya itu masih kosong, nggak pakai password ya, masih saya default. Kalau kalian gunakan password, ya di sini ditulis password dari user root database kalian. Nah, kemudian kita buatkan static connection, namanya adalah con. Ini akan terjadi error, kita bisa pilih, kemudian add import. Ini ya, akan muncul import jdpc connection. Kemudian kita buatkan lagi static statement, stat gitu aja kali ya. Ini juga error, kita bisa import statement. Kemudian ada lagi static result set rs, kita singkat saja. Kemudian kita import dari Java SQL. Selanjutnya nih kita buatkan metode public static connection connects data atau connect database, gini aja ya. Nah, di dalamnya kita buatkan try catch, apa ini? Missing return statement. Oke, nantilah kita bikinkan return. Try, kita panggil kelasnya, class for name jdpc driver. Ini yang kita panggil ini. Kemudian kita catch, kita tangkap. Jadi kelas not found exception. Kalau kelasnya nggak ketemu, kita biarkan. Kemudian kita coba lagi. Kalau misalkan ketemu, maka si connection-nya driver manager dot get connection, kita masukkan parameter URL, kemudian user, kemudian password. Kemudian kita berikan pesan show message database atau koneksi database berhasil. Ada try, pasti ada catch. Catch-nya kita ambil SQL exception A. Jadi kalau tidak berhasil, maka kita berikan pesan koneksi database gagal, gitu aja ya. Kemudian kita catch lagi.
head last exception kosong, dan kita berikan return count. Kita kembalikan ke nilai ini ya. Sini cache connection, oke. Ini kita simpan dulu. Sekarang kita masuk ke data form. Nah, di data form ini kita akan buatkan sebuah metode dengan nama misalkan show table. Oke, gini aja, show table. Kemudian kita buatkan di sini nih public void show table gini ya, show table. Kita buat sebuah try statement start sama dengan kita casting statement, kemudian kita ambil connection db ini, connection db dot connection database. Kemudian kita buatkan string SQL sama dengan select bintang from ini nih, dari tabelnya nih. Kan penjualan nih, kita pilih semuanya dari table rumah. Kemudian ada result set rs sama dengan start dot execute query SQL. Kita tutup. Import SQL resource set. Oke. Add throw clause, add catch clause. Catch clause kayaknya lebih cocok. Oke, ini sudah. Selanjutnya kita buatkan sebuah default table model. Dengan nama table model. Kemudian table model sama dengan default table model, kemudian kita berikan namanya dari si table ini nih, table data dot get model. Kemudian kita buatkan while ketika si result setnya lanjut nih, next, maka kita buatkan si table model add row yang di dalamnya berupa objek baru, new object yang isinya buka kurung tutup kurung gini ya, isinya rs.get string 1, kemudian koma, kita copy saja, kita tuliskan di sini. Nah, kita ubah nih angkanya 1,
2, 3, 4. Kita ke bawah kan. 5, 6, 7. Kita hitung ya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, berarti kita tambahin satu lagi. 8. Gini. Oke, sekarang coba kita running. Login. Tampilkan data. Koneksi database berhasil. Oke. Tapi masih error. Kita coba lihat lagi. Coba kita refresh dulu di sini. Refresh. Kita running lagi. Tampilkan data. Sebenarnya koneksi sudah berhasil, tapi ada error. Dalam menampilkan si table. Ini nih, kita udah lupa di sini nih. Harusnya kita buat sebuah create statement. Create statement. Nah, sekarang coba kita running lagi. Login, tampilkan data, koneksi berhasil. Nah, udah muncul kan nomor pesanan, nama pemesan. Ya, udah sesuai dengan table di sini nih. View data. Ini dan ini. Ya. Ini yang ada di database dan ini yang kita tampilkan nih. Kurang lebih angkanya sama ya. Oke, kita close programnya. Kita close juga di sini. Oke, menampilkan database sudah berhasil. Selanjutnya kita kembali ke payment form. Di sini kita akan buat sebuah action dari tombol simpan. Action perform. Nah, di action perform ini kita buatkan percabangan dulu ya. Jadi kalau si checkboxnya masih dalam keadaan nonaktif atau belum dicentrang, kita masih belum bisa memproses. Jadi agreement checkbox dot is selected. Apakah sudah aktif? Kalau misalkan belum, kita berikan pesan null, klik centang checkbox untuk simpan data. Kita rapikan. Simpan data. Kemudian kita berikan sebuah error message. Jadi kita tuliskan error
Kemudian parameter selanjutnya adalah tipe musiknya. Option pen dot error music. Nah, kalau si checkbox-nya udah aktif, baru kita bisa jalankan tombol simpan. Nah, isinya gimana? Kita buat dulu si tipe rumahnya nih. Tipe rumahnya kita buatkan string type host misalkan ya. Kemudian kita buatkan percabangan if kalau radio button yang tipe 36 is selected, maka si type host-nya ini punya string yang namanya tipe 36. Gini ya. Else if kalau yang tertekan tipe 45 radio button, kita buatkan si type host ini tipenya tulisannya tipe 45. Kemudian selain itu type hostnya kita buatkan jadi tipe 54. If nah, sekarang kita masuk ke try catch ini. Jadi di try ini kita akan mencoba koneksinya string SQL sama dengan insert into rumah. Nah, namanya apa? Tulisannya sama ya, rumah. Kemudian kita mulai value-nya dari nama ini. Jadi name tutup kurung, koma area, koma tipe, koma luas, koma harga, koma jumlah underscore cicilan, koma cicilan underscore bulan. Kemudian value-nya buka kurung. Kemudian petik 1. Nah, gini ya, petik 1. Kita turunkan aja ke bawah nih, enter, plus order name txt.getText, kemudian plus kutip 2, kemudian kutip 1, koma, kutip 1 lagi, kemudian kutip 2 lagi. Seperti ini ya. Kita copy saja nih, bawah, plus, kemudian area dot get selected item, plus, seperti itu. Kemudian kita plus lagi type host, kemudian plus,
large len get text plus setelah luas ada harga total price ya. Get text plus jumlah cicilan installment amount.txt dot get text plus seperti ini. Kemudian cicilan per bulan installment month get text, kemudian plus kutip 2 kutip 1 tutup kurung, kemudian kutip 2 lagi dan titik koma. Gini ya. Terus si connection-nya ini kita buat connection con sama dengan parsing dari connection si ini connectdb dot kalau udah kayak gini kalian bisa tekan alt enter atau klik di sini kemudian import ya. Connection db dot connection database. Jadi di sini connection con itu kita panggil connection db dot java, kemudian kita ambil metode connect database-nya ya. Setelah itu kita buat sebuah prepared statement dengan nama pst aja atau bebas, kalian pilih nama apa. Kalau ini saya singkat jadi pst ya, prepared statement. Kemudian di dalamnya ada con dot prepared statement titik koma. Nah, alt enter cache. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Di sini kita bisa tekan alt enter, kemudian add cache clause. Nah, akan muncul seperti ini ya, cache. Kemudian kita jangan lupa execute si pst ini, pst.execute titik koma. Nah, setelah kita memasukkan namanya atau data yang kita masukkan di dalam form penjualan ini, begitu tombol simpan ditekan, kita akan langsung menuju ke menu utama nih. Jadi kita panggil option menu, sama dengan option menu. Kemudian option menu set visible. Kemudian this.get desktop pane, add option menu, kemudian this pause. Apa ini? New ya, new option menu.
Oke, sekarang coba kita running. Login, admin, login berhasil. Kita tampilkan dulu data awalnya nih, seperti ini. Ini data awal ada satu doang nih ya, ada satu nama. Kita ke menu penjualan rumah, kita buat nama pemesannya misalkan Soleram. Dia beli tipe Bougainville, area Bougainville tipe 45, dan DP-nya dia 20 juta. Dia mau nyicil selama 2 tahun, proses, terus dia harus setuju nih. Setelah setuju, kita simpan, database berhasil. Oke. Tampilkan data. Oke. Nah, tapi di sini terjadi error nih. Kira-kira kenapa ya? Kita close dulu. Jadi kita pilih rumah, klik kanan view data, kemudian alter table rumah, kutip 1 rumah, kemudian kita change kutip 1 order underscore ID, order underscore ID jadi primary key, atau jadi apa ya, not null auto underscore increment titik koma. Sekarang tekan ini nih, run statement, execution finish, one error. Nah, di sini ada sedikit kesalahan nih, gitu. Cara nanginnya harusnya adalah kita gunakan backtick ya di sini, backtick rumah, backtick bukan kutip 1 tapi backtick. Backtick ini ada di samping angka 1, biasanya di atas tab ya. Kemudian di sini integer yang isinya ada 10 misalkan ya. Sekarang coba kita running. Execution finished, no error. Oke. Sekarang kita refresh. Kemudian kita jalankan lagi programnya. Login as admin. Tampilkan data. Data awalnya cuma ada 1. Sekarang ke menu utama, penjualan, misalkan namanya adalah Soleram. Kemudian dia beli tipe flamboyan, tipe 54, DP-nya dia 25 juta, dan nyicil selama 2 tahun. Proses, setujui, simpan, berhasil, nggak ada error. Coba kita tampilkan data. Nah, Soleram sudah masuk ke daftar ini ya. Nah, tapi di sini belum tampil nih si jumlah terjual dan total penjualan. Caranya gimana? Kita ambil data dari sini nih. Kita close dulu. Kita ke data form. Di dalam tab, di dalam show table ini kita sekalian buat untuk menampilkan ini ya, menampilkan jumlah rumah terjual dan total penjualan. Caranya di sini kita buat
sebuah data baru, misalkan long total income, kemudian kita buat juga integer total house ya, total yang di rumah terjual, total house. Kemudian total house adalah rs.get row. Kita ambil saja jumlah dari si barisnya, si row-nya. Kemudian kalau total income itu kita harus buat looping for integer i sama dengan 0, kemudian i kurang dari rs.auto table model.get row count, kemudian i plus. Yang loopingnya adalah total income sama dengan total income plus kita parsing si ini ya, harga rumah. Harga itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, nomor 6 ya, harga itu 6. Kita parsing, ini harus jumlah. Jadi total income itu total income ditambah total harga, ditambah harga tiap-tiap rumah. Apa ini? Flip operands. No. Kita inisialisasikan si total income ini sama dengan 0. Nah, ini udah nggak ada error. Terus kita tampilkan nih si total house txt dot set text plus total house dan total income txt dot set text total income. Gini, coba kita running. Login admin, tampilkan data. Nah, udah ada 2 ini. Nah, rumah terjual udah ada 2. Kemudian total penjualan ini, jumlah dari ini. Sekarang coba kita buat data baru. Misalkan namanya adalah Naruto. DP 15 juta. Lama cicilan 36 bulan. Simpan. Tampilkan data. Naruto sudah berhasil dibuat. Dan jumlahnya bener nggak nih? Nah, jadi sini saat kita running programnya, jumlah penjualan di sini tidak sesuai dengan jumlah ini ya. Jadi gimana cara mengubahnya? Simak video ini baik-baik ya. Oke, jadi di sini ada total house. Jadi kita ubah aja di sini row-nya jadi
total host ya. Jadi nggak mungkin dong jumlah pembeliannya lebih banyak dari jumlah rumah terjual. Terus ini total income-nya kita hapus. Kita ambil nilai dari, atau kita bikin variabel baru dengan nama long income sama dengan long.parse long table model.get get value at in index ke i dan di kolom ke 5. Kenapa 5? Karena kita hitung dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian titik koma, kita alt enter. Nah, di sini diminta untuk to cast ke string ya. Oke, jadi kodenya berubah seperti ini. Kemudian total income plus sama dengan income. Nah, gini kurang lebih ya. Sekarang coba kita running. Masuk admin login berhasil, tampilkan data, database berhasil. Nah, nih, ini adalah jumlah dari ini ya. Kalau kalian nggak percaya silahkan jumlahin sendiri aja nih. Oke, sekarang coba kita tambah data baru, namanya wakwow misalkan. Wakwow, bikin field tipe 45, DP misalkan 20 juta, dan dicicil selama 36 bulan. Proses, setujui, simpan. Oke. Tampilkan data. Oke. Nah, udah berubah ya. Jumlah rumah terjual jadi 4 dan total penjualan jadi segini. Oke, kira-kira seperti itu. Kita exit. Oke. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk pembuatan aplikasi penjualan rumah. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau terjadi kendala atau error atau punya cara yang lebih baik, kalian boleh tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih. Salam hangat dari kelas tersembunyi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.